anak kerja ngapain gitu ya, di rumah terus. Itu lawan ininya siapa? Oke, selamat siang. Selamat datang di Meja Pak Dekan ya. Ini program pertama kami untuk Fakultas Ilmu Komputer. Kita ngobrol-ngobrol dengan orang-orang di sekitar Fakultas Ilmu Komputer, mahasiswa, dosen, dan mungkin teknik gitu. Kita akan membahas hal-hal yang terkait dengan Fakultas Ilmu Komputer dan mungkin bidang-bidang pekerjaan, diskusikan bersama-sama dengan dosen ataupun mahasiswa. Di depan saya sudah hadir Bapak Hardiansah, salah satu dosen di Fakultas Ilmu Komputer. Mana kabar Pak Hardi? Sehat, Bayan. Setiap hari ketemu ya, tapi masih banyak kabar. Ya, Pak Hardi ini adalah dosen di Fakultas Ilmu Komputer. Home base-nya sih Teknik Informatika ya Pak Hardi ya? Dosen dari tahun berapa Pak Hardi jadi dosen? Kalau dari dosen tuh dari 2010 Pak. Dosennya 2010, tapi bergabung di Unpamnya ini 2017. Oh, jadi sebelumnya pernah ngajar di tempat lain, terus 2017 gabung dengan Unpam gitu ya? Betul. Berarti sudah hampir 7 tahun ya Pak Hardi? Ya, hampir 7 tahun bergabung dengan Unpam. Oh gitu. Dulu di mana Pak sebelum di Unpam? Saya mengajar di STMIK Pranata Indonesia. Oh, di Pranata ya. Pranata Indonesia. Pranata Indonesia ya. Banyak teman-teman kita juga di Pranata ya. Betul. Lalu sebelum Pranata pernah kerja di mana mungkin Pak Hardi? Setelah lulus S1 ya dulu ya. Atau mungkin dari SMA, mungkin SMA di mana, terus setelah itu kenapa memilih IT, terus kuliahnya di mana gitu mungkin ya? Iya, bisa. Jadi dulu saya SMA di Jakarta Timur, SMA 113. Itu lawan ininya siapa? Lawan tawurannya siapa itu kalau siapa ya? Karena SMA kan ya jarang lah. Mungkin mungkin bukan musuhnya, mungkin pasangannya di mana gitu. SMA-nya biasanya ngincarnya di mana gitu. Itu di daerah ini ya, Pulau Gadung, bukan di daerah Lubang Buaya. Lubang Buaya dekat ini ya berarti ya, asrama haji ya. Asrama haji betul. Iya. Lalu SMA di sana. Kalau SMA dulu jurusannya apa? IPA kebetulan. Oh, IPA. Lalu S1-nya? S1-nya Teknik Informatika. Nah, dari IPA ke Teknik Informatika tuh gimana? Kenapa bisa memilih gitu? Awal ya, karena dulu waktu sekolah itu kita kan dulu tahun-tahun 2004 ya. 2004. Nah, itu kan baru pertama booming, bukan pertama sih, cuma udah booming namanya warnet ya. Rental gitu. 2004 berarti lulus SMA-nya lulus 2004 ya. Lulus SMA 2004. Ya. Oh, lulus SMA mau apa kuliah 2004? 2004 SMA. 2004 SMA. Apa ya? Ya karena udah lama ya. Jadi udah lama. Iya. Ya 2004 itu lulus SMA. Lulus SMA berarti kemungkinan lahirnya 80-an ya. Iya, betul. 80 sekian lah gitu ya. 2004 terus kuliahnya ngambil informatika tadi karena kan memang dulu jurusan yang sangat pas mulai booming ya informatika karena warnet itu ya. Iya. Warnet, game online baru mulai ya. Betul. Itu di mana? Di Pranata Indonesia. Oh, jadi alumni Pranata satunya. Lalu lanjut S2 berarti setelah itu. Lanjut S2 setelah itu ya saya kerja. Oh, sempat kerja. Nah, jadi waktu dulu S1 lulus pertama jadi asisten dosen di sana. Oh iya. Setelah 2 tahun 2008 baru NIDN keluar. S1 sudah bisa NIDN dulu ya? Dulu itu ya. Betul. Jadi dosen S1. Ngajarnya ya D3. Ngajar D3 karena dulu ada Pranata ada D3-nya diploma berarti ya. Baru setelah itu sambil kerja juga. Jadi ngajar sambil kerja. Kerjanya di? Kerja awal itu saya di Asaba Computer Center. Asaba, itu bagian apa itu? Kita jadi sistem engineer. Sistem engineer? Iya, di sebuah programmer ya berarti ya? Ya mirip lah, cuma kita ke sistemnya. Sistem engineer, mengelola sistem lah ya? Mengelola sistem, betul. Itu perusahaan lokal, internasional, atau skalanya seperti apa?
Dia multinasional. Multinasional, Masih besar ya multinasional. multinasional ya. Kita di situ seperti konsultan IT. Jadi perusahaan konsultan IT, Oke. maka kita ditempatkan di suatu perusahaan. Nah, kebetulan Oke. awal saya project itu di Bank Rakyat Indonesia. Bank BRI. BRI. BRI luar biasa. Jadi kita Itu orang perbankan juga. Orang IT masuk itu ya. Jadi dosen sambil kerja terus taruhnya di perbankan ya gitu ya. Berarti kondisinya itu sudah lulus kuliah. Sudah lulus kuliah S1 Satu, sambil ngajar juga kerja di sambil tempat tadi ya. kerja juga. Kerjanya berarti tadi sistem engineer. Terus selain itu ada ini lagi? Setelah itu Ada pekerjaan lain lagi setelah itu atau lanjut kuliah S2? belum. Berarti panjang ya? Panjang. Masih kerja dulu terus baru lanjut ya? Baru lanjut kuliah. Nah, setelah kerja di BRI namanya project kan biasanya ada batas waktu. Ya. Nah, setelah habis proyeknya saya pindah. Oh, kontrak ya? Kontraknya habis? Ya, kontrak habis, pindah. Kontrak kerjasama. Jadi saya di Asabah itu bekerja di proyeknya BRI. Proyeknya BRI ini atas nama Microsoft Indonesia. Jadi proyeknya selesai, maka ya memang dipindahkan proyek itu ke bisnis lokal. Perusahaan lokal. Di ini ya pindah. Ya, pindahnya kontraknya dari Microsoft pindah ke Asabah. Jadi yang megang project ex Microsoft tadi adalah Asabah. Iya, betul. Itu sering memang orang-orang IT itu apalagi yang memang istilahnya orang yang bekerja di bidang IT itu rata-rata pasti awal-awal megang project. Betul. Nah, itu tempat belajar yang dibayar itu adalah project itu. Kayak saya dulu tuh buatin web atau belajar dulu belum ngetren WordPress ya, masih pakai Joomla. Main Joomla, jual satu web sekian itu udah banyak perusahaan kita bisa. Nah, itulah peluang-peluang IT ya. Kalau sekarang mungkin udah ada WordPress, udah lebih advance lah aplikasinya. Bahkan aplikasi yang sudah ada tinggal kita modif. Nah, kalau dulu kita ngerjain sendiri terbatas pilihannya gitu. Pilihannya terbatas. Kalau kata orang dulu tuh gini, kalau seorang IT itu adalah seorang programmer itu adalah kalau dia newbie dia akan bikin dari awal. Betul. Tapi kalau dia kalau dia udah expert, profesional. Sudah profesional, sudah expert, dia ngambil dari punya orang lain terus dimodif. Jadi biaya murah tapi dia dapat project dari luar gitu. Dan itu menghidupi kayaknya kita ya. Lumayan. Berarti setelah kerja di Asabah tadi, terus lanjut S2? Masih belum. Masih tinggal lagi? Jadi ketika saya sudah selesai di project tersebut, saya membuka bisnis. Oke. Bisnis jualan online dulu. Jualan online? Dulu belum ada namanya Facebook. Marketplace belum ada. Belum pakai marketplace? Belum. Dulu saya itu, Friendster. Friendster. Friendster sama Kaskus. Terus baru mulai ada itu. Toko bagus. Toko bagus. Sekarang jadi OLX. Iya, toko bagus yang dibeli lah jadi OLX. Iya. Itu saya jadi usaha itu hampir 1 tahunan. 1 tahun? 1 tahun. Itu sambil kerja atau usaha saja? Karena kerja sudah enggak, jadi usaha plus masih ngajar. Jadi itu hidupnya dari situ ya? Iya. Oke. Setelah itu usahanya, bidang apa itu usahanya, Pak? Jual beli pakaian aja kan, itu lebih mudah ya. Reseller lah ya, reseller. Enggak, kita benar-benar menjual gitu. Oke. Kita beli barang terus kita jual. Kalau sekarang kan sudah enak ya, sudah dari reseller. Udah dari reseller, ada affiliate yang itu ya. Affiliate, jadi nggak perlu beli produk lagi kan. Ya, langsung tinggal. Nah, kalau dulu kita masih beli produk, baru kita posting. Oke. Kalau zaman dulu. Nah, setelah itu setahun ya kan, ngelihat karena orang tua dulu masih belum nikah. Karena orang tua bilang, ini anak kerja ngapain gitu ya, di rumah terus. Apalagi kalau ngajar kan sedikit ya waktunya ya. Iya. Fleksibel lah. Kalau ngajar. Maka ya permintaan orang tua lebih baik kerja lagi di kantor. Nah, kebetulan dapat lagi project. Oke. Projectnya di Astra International. Oh, jadi project tetap di Asabah tadi? Enggak, beda perusahaan. Oh, beda perusahaan lagi. Beda perusahaan. Jadi anak perusahaan Astra namanya Agit. Oke. AGDS ya. AGDS. Astra Graphia Document Solution punya project di Astra International. Masuklah ke Astra itu. Masuk.
Projectnya itu stock of name, barang-barang IT. Nah, Oke. ya kita hanya inin data saja. Oke. Mengolah Pengolahan data, data ya. pengolahan data saja. Terus Nah, itu project hanya 6 bulan. setelah project 6 bulan ya langsung di-hire sama Astra International. tidak lagi pakai project itu, langsung bekerja di Astra. Ya, Astra ini kan perusahaan besar ya, perusahaan ya nasional. multinasional. Itu luar biasa arus keuangannya, arus data dan sebagainya. Itu salah satu perusahaan yang mungkin terbesar di Indonesia ya kalau untuk penyediaan alat otomotif kalau nggak salah ya. Iya, dia anak perusahaannya tuh banyak. Semua bidang sampai jalan tol pun ada. Ya. Oke. Ada. Jadi ya kalau bisa bilang perkebunan ada, pokoknya banyak luas gitu. Ya. Nah, kalau saya di situ kerjanya di departemen CIS-nya, IT-nya. IT dan megangnya itu BP Farm. Budget, vendor, aset, procurement, management. Oke. Tapi di IT. Khusus IT. Skupnya IT. Itu ada perbedaan nggak dari perusahaan yang tadi, yang apa namanya? Dari sistem engineer. Ya, sistem engineer, mengelola proyek sampai di perusahaan yang besar. Perbedaan apa namanya? Posisi. Perbedaan lingkungan, perbedaan karakteristik perusahaan atau ada nggak perbedaan dari tiga itu? Itulah hebatnya kalau di scope IT ya. Karena kalau kita di IT ya kalau saya dulu dikerja di perusahaan A terus ke perusahaan B, nah kita ketemu orang-orang yang itu juga gitu. Ketemu lagi tuh. Ya circle-nya itu ya di situ. Suasananya pun mirip lah. Ya benar. Saya merasakan juga hal yang sama. Jadi kayaknya kita udah di mana-mana tapi pasti ketemu juga teman-teman yang lama gitu. Karena saya di procurement ya. Nah, terkadang kan kita punya proyekan juga gitu ya. Nah, itu pasti ya rekanan kita ya ketemu juga teman lagi gitu. Kayak gitu. Kalau dari lingkungan kerja misalnya, kalau perusahaan besar pasti dia SOP-nya lebih ini ya. Di semua perusahaan sih, mau kecil mau besar, kita sebagai profesional harusnya menjalankan SOP yang benar dong. Jadi setiap perusahaan wajibnya SOP itu ya. Apalagi kalau Astra itu kan sudah sudah ISO lah ya. ISO, jadi dia harus standar SOP. Iya. Ya itu aja ya. Mungkin bedanya kalau sudah ISO mungkin SOP-nya lebih sudah tinggi. Standar, misalnya begini, kalau kita punya pekerjaan, kita kan orang IT ya, sering berkaitan dengan langit-langit ceiling ya. Nah, kalau kita nggak punya sertifikat untuk instalasi itu berarti nggak boleh mengerjakan. Walaupun di tempat lain itu urusan langit, urusan itu dikerjain. Kadang-kadang TV rusak juga orang itu aja perbedaannya. Itu benar. Jadi kalau udah ISO benar-benar ya harus taat. Kita nggak boleh melanggar aturan yang ada. Dia harus tersertifikasi untuk bisa mengerjakan satu hal. Betul. Saya dulu waktu di Ciputra, memang judul pekerjaannya memang sih IT Help Desk ya. Jadi namanya help desk kan berarti semua ya gitu. Jadi dari printer rusak, dari ganti apa itu kita yang ngerjakan. Nah, tapi terkadang perusahaan hanya melihat help desk-nya, IT-nya enggak ya. Lihat. Jadi help desk-nya aja yang di. Kadang-kadang speaker apa itu juga kita yang ngerjain. Itu pengalaman ya. Untuk perusahaan itu lebih memahami bahwa yang IT itu skupnya sampai mana saja. Tapi kadang-kadang kalau perusahaannya kecil ya satu orang mengerjakan banyak hal. Ya kalau perusahaan kecil biasanya seperti itu Pak. IT, helpdesk, yang dilihat helpdesk saja. Semua diurusin. Ini terutama pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan misalnya mengembangkan aplikasi. Kalaupun di sana sudah ada IT-nya, biasanya lebih disarankan itu yang mengerjakan eksternal, orang ketiga. Yang IT ini hanya sebagai penyambung lidah antara perusahaan dengan perusahaan ketiga itu, orang ketiga. Saya juga sering dapat project misalnya web itu. Padahal orang-orang IT-nya mereka bisa bikin webnya itu, tapi nggak tahu mungkin dia punya SOP sendiri bahwa webnya itu yang ngerjain ya harus orang luar, jadi perusahaan luar di hire, orang-orang luar yang di hire. Padahal orang-orang mereka juga bisa mengerjakan. Nah itu sering terjadi di perusahaan, sehingga pekerjaan IT ini memang
skupnya terlalu luas ya. Tapi berkaca pengalaman dulu Iya, iya. di Astra itu memang programmer itu sangat terbatas di sebagai karyawannya gitu. Iya. Kenapa ya? Karena memang pekerjaan programmer itu kan by project. By project. By project. Jadi dia sekali buat selesai tinggal maintenance. Tinggal maintenance. Gitu. Nah, yang maintenance mungkin bisa internal ya. Internal Jadi biasanya. ini lebih banyak by project. Jadi memang kalau perusahaan besar itu jarang ada programmer karena memang per project gitu. Jadi yang paling banyak itu seperti sistem engineer tadi. Ya, ya. Misalnya database administrator, network administrator gitu. Itu pasti jadi staffnya. Kalau waktu itu berarti tahun berapa itu ya? 2015, 14, 14, 2008 ya. 2008 malah ya. 2008. Itu yang di Astra ya. Iya. Kalau range gaji mungkin setelah beberapa perusahaan itu yang paling besar di mana kira-kira? Tentu saja ya Astra Internasional ya. Kalau hitungan gaji ya mungkin memang rate-nya tuh hampir mirip. Mirip semua ya? Ya berdasarkan jabatan kita apa ya. Kalau kita mau negosiasi gaji juga biasanya sudah ada lah patokannya mereka. Mereka udah punya ini sendiri ya. Tapi kalau biasanya kalau perusahaan besar itu adalah bonus biasanya, bonus tahunan. Dia ada bonus ya. Iya. Ya mirip-mirip BUMN lah kayak. Iya. BUMN itu dalam setahun dia bisa gajinya itu 24 kali. Iya. Dalam satu tahun. Yang paling besar yang pernah saya dengar itu misalnya yang paling orang tua saya jadi PLN ya. PLN-nya BUMN. PLN itu dia bisa 21 kali gajian dalam satu tahun. 21 gaji. Kalau PNS kan gaji 13, ada THR, itu kan dihitung ada sekitar belasan lah, ada 17 kali dalam setahun. BUMN lebih banyak lagi gajinya. Jadi memang nggak tahu itu mungkin ada hitung-hitungan sendiri ya untuk penggajian, terutama perusahaannya. Kalau perusahaan biasa sama, dia berdasarkan KPI biasa. KPI ya, dia ada hitungan KPI lagi. KPI. Gajinya distandarkan, tapi ditambah dengan bonus. Ditambahkan dengan bonus. Pengalaman nih untuk yang lain. Nanti kalau perusahaan besar, jangan lupa tuh menuntut gaji, menuntut bonus. Iya. Biasanya besar ya. Iya. Besar sekali tuh, bisa 15 kali gaji. Bisa lebih besar dari gaji ya. Iya. Kalau gaji kan setahun 12 kali ya, 12 bulan. Betul. Kalau bonus itu bisa 15, 17 kali gaji. 17 kali gaji. Iya. Nah, itu pengalian tadi ya. Iya. Oke. Tergantung ya tadi nilai prestasi. THR lain lagi. THR beda lagi. Itu THR kan kewajiban ya. Itu kalau bonus enggak ya. Jadi memang ini perusahaan aja, apa namanya, culture-nya, budaya perusahaannya aja ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, pertanyaannya agak penting nih. Pertanyaan, kenapa memilih Unpam? Waktu dulu setelah bekerja di perusahaan yang besar, terus melanjutkan kuliah dan sebagainya, kenapa memilih Unpam? Jadi gini, kan memang dari dulu saya kan ingin jadi dosen ya. Ingin dosen. Terus ketika terakhir saya di Astra, sebelum saya keluar dari Astra itu saya kuliah S2. S2 dulu? S2 di Universitas Jayabaya. Oh, oke. Ngambilnya bukan IT, tapi magister manajemen. Itu udah keluar kerja? Belum, masih kerja di sana sambil kerja, sambil kuliah. Manajemen tadi ya. Karena kan memang ini saya itu di manajemen, karena kan di procurement, di budget, di vendor, makanya saya ngambil S2-nya manajemen. Ya, jadi saya S2-nya di Universitas Jayabaya, manajemen tadi ya. Manajemen itu kenapa ya tadi jenjang karir. Tentunya ya. Belajarnya itu di jenjang karir ya. Kenapa manajemen tadi? Hanya saja ketika kuliah namanya manajemen, ngambilnya keuangan. Dosen saya itu selalu membandingkan antara pekerja dan wirausaha. Oke. Nah, ketika sudah termotivasi lah dengan dosen profesor ya. Lalu saya keluar dari Astra dan membuka usaha. Oke, usaha. Melanjutkan yang tadi ya, yang di apa lain lagi? Lain lagi. Buka suatu perusahaan. Oke. Perusahaan pengadaan barang dan jasa. Oh, sempat juga barang dan jasa juga ya. Sambil ngajar. Ngajarnya tetap di tadi kemarin ya. Setelah keluar dari Astra itu saya ngajarnya nggak di Pranata lagi, tapi di STMIK Mercusuar. Oh iya. STMIK Mercusuar ya di daerah Bekasi juga sama yang Mercusuar. Nah, setelah keluar usaha udah stabil, saya berpikiran saya ingin fokus jadi dosen. Oke.
Nah, kalau untuk jadi dosen itu sebaiknya pendidikannya linear. Oh ya, linearitas ya. Linearitas. Wajib linear. Iya, Karena kaitannya dengan jenjang karir ya. betul, Jadi jenjang dosen karir itu dosen. kalau mau jadi, kan ujungnya dosen kan profesor ya, Iya, guru besar. guru besar. Kalau mau menuju titik itu ya linearitas tadi. Iya. Walaupun sudah punya MM, lalu mengambil yang linear gitu ya. Iya, betul. Gitu. Makanya saya ngambil lanjut kuliah lagi Lanjut S2. S2. Yaitu mekanisme komputer di STMIK RSA. Satu RSA yang satu ini ya, satu yayasan. Satu yayasan sama Unpam dulu. Yayasan Smita Jaya juga lah. Ya. Baru ketika saya melamar jadi mahasiswa, ternyata Ditawarin. ya saya ditawarin untuk ngajar di STMIK RSA. RSA-nya. Oh, karena sudah punya S2. S2. Nanti Sudah ngajarnya punya S1. Ya, sudah punya NIDN juga. Sudah punya. Oh, oke. Jadi NIDN yang di sini Pranata sama Mercusuara dipindah ke Unpam. Betul, dipindah ke Unpam karena ada tawaran. Kebetulan banyak dosen di sini juga teman-teman saya juga. Oke. Seperti Pak Salman sekarang di SI. Di SI ya, Pak Salman, Pak Prizal ya. Pak Rizal. Jadi ya. Jadi itu yang meracuni untuk pindah ke Unpam. Iya, betul. Kenapa nggak sekalian aja ngajar? Iya. Nah, akhirnya itu pindah ke RSA. Ngajar di S1, kuliah di S2 gitu ya. Betul. Luar biasa. Dari situlah jadi saya bergabung di Yayasan Sasmita Jaya ini. Iya. Lalu STMIK RSA melebur ke Unpam, maka dulu waktu S2 itu statusnya bayar atau apa kalau dulu namanya ikatan dinas? Saya umum bayar. Umum ya, berarti normal ya. Iya. Walaupun jadi dosen ya merasa kayaknya saya harus linear, makanya kuliah S2 yang itu ya. S2. Untuk komputer. Nah setelah itu RSA bergabung dengan Unpam, akhirnya masuk di program studi teknik informatika ya. Betul. Sampai sekarang. Dan sekarang Pak Hardi jadi dosen pengembang untuk Fakultas Ilmu Komputer. Ini rekan saya untuk mengembangkan Fakultas Ilmu Komputer. Khususnya kaitan dengan bidang SDM. Dosen-dosen yang mau mengurus jabatan fungsional khusus di Fakultas Ilmu Komputer melalui Pak Hardi. Dan untuk mahasiswa nih yang mau berkonsultasi, bertanya tentang pekerjaan, tentang tugas akhir, karir. Nah, ini udah ada juga Pak Hardi dengan pengalaman beliau yang di perusahaan multinasional, bahkan beberapa kali membuka usaha sendiri. Nah, pengalaman-pengalaman itulah yang bisa dibagi ke mahasiswa, sehingga ya nih mahasiswa yang bingung-bingung ini, bingung nih mau ngapain setelah jadi. Kadang-kadang mahasiswa itu misalnya yang bagus dia sebelum lulus sudah kerja, atau sebelum lulus dia sudah magang di mana, sudah punya cita-cita mau jadi apa. Tapi banyak juga yang sudah lulus tapi belum tahu mau ngapain gitu. Nah itu mungkin ada kiat-kiatnya nggak, kira-kira orang IT ini mau jadi apa gitu. Misalnya prodi TI ini kalau lulus mau jadi apa sih sebenarnya? Atau misalnya orang SI jadi apa sih sebenarnya? Karena dua-duanya tuh tipis-tipis ya. Mata kuliahnya sama, ini sama. Berkarirnya juga saya kira mirip-mirip aja misalnya terimanya. Kecuali mungkin tadi ya jadi dosennya yang mungkin bisa memilih bidangnya gitu. Gimana kira-kira kiat-kiatnya kalau dari Pak Hardi? Jadi rata-rata kalau misalnya kita dari teknik informatika itu pasti orang berkacanya bahwa kita ini programmer gitu ya. Tapi sebaiknya sih tidak menyekat ke sana gitu. Jadi kalau kita mau pilihan karir, kita lihat peluang ke depannya apa. Peluang ke depannya. Walaupun banyak ya pekerjaan di IT kan, ada tadi saya udah ungkapkan network administrator, sistem administrator, programmer. Betul. Itu bisa ditempuh, tapi di dalam waktu kuliah kita sudah melakukan apa gitu untuk mengejar karir kita ke depan. Jadi misalnya sudah punya sertifikasi apa ini gitu kan gini ya. Betul. Karena dengan sertifikasi sudah bisa menggambarkan kira-kira kemampuannya. Misalnya salah satunya. Atau sudah pernah ikut pelatihan di coding yang mana ya. Atau ikutnya AWS yang kemana ini kan gitu ya. Betul. Itu menunjang juga untuk pekerjaan. Itu sangat menunjang. Apalagi sesuai dengan pengalaman mungkin Pak Hardi bidang IT ini adalah satu bidang yang untuk jenjang karir itu agak lebih ini ya,
fast track ya. Iya. Karena megang data, megang megang infrastruktur. Jadi fast track untuk jadi pimpinan di perusahaan tuh kayaknya agak lebih ini ya kalau orang IT, atau gimana pendapat Pak Hardi? Kalau untuk kedepannya ya mungkin memang sangat diakui sekali ya IT. Walaupun kita bisa bersaing juga dengan jurusan yang lain tentunya. Iya, betul. Karena kan biasanya kalau jenjang karir sampai tinggi gitu, biasanya kan orang yang bisa berjualan produk, betul, marketing gitu. Makanya lagi nyari manajemen kan. Iya. S2 manajemen. Iya. Yang bisa manage orang, bisa menjual sesuatu gitu ya. Iya, atau yang bisa ini uang. Oh, bisa menghasilkan uang untuk perusahaan gitu ya. Seperti orang akuntansi gitu ya. Iya. Bisa pengelolaan uang lah ya. Uang. Nah, kita berada di mana gitu. Saya pun di BP Farm itu kan kebanyakan rekan kerja saya juga bukan dari IT, tapi dari industri, dari ekonomi. Gitu. Itu bidangnya, maksudnya rekan kerja itu maksudnya di bidang IT-nya atau di luar IT-nya? Di satu divisinya. Karena memang kalau secara kemampuan teknis itu bisa dipelajari ya. Betul. Tapi tadi kemampuan manage, kemampuan mengatur uang, mencari itu mencari customer itu. Itu memang berdasarkan pengalaman ya. Betul. Itu yang paling ini. Dibentuknya pengalaman gitu ya. Ya, kalau di IT itu memang ya kita harus punya keilmuan yang benar-benar apa ya namanya? Kalau bisa dikatakan itu harus benar-benar menjurusi gitu. Oke. Misalnya kita ingin berkarir sampai jadi tingkatan paling tinggi gitu ya di IT. Iya. Ya itu memang harus benar-benar fokus. Apakah kita jadi orang programmer yang benar-benar profesional gitu ya. Satu disiplin ilmunya ya dari IT. Misalnya tadi cyber security. Wah, kita kejar tuh keilmuan cyber security sampai ke titik tertinggi itu misalnya ya. Tadi programmer sampai titik tertinggi. Iya. Jadi misalnya contohkan kita sudah jago cyber security di perusahaan, misalnya perusahaan kayak Astra lah. Ya memang jenjang karir kita mungkin hanya mentok di manajer IT-nya gitu ya. Tapi nanti suatu saat kita bisa saja di-hire sama perusahaan yang memang khususnya di cyber security kan. Oke. Gitu. Ataupun kalau ini bisa buat perusahaan sendiri kan ya. Ya, bisa jadi konsultan IT. Konsultan IT, betul. Ya. Tapi tetap lagi konsultan IT dia ada walaupun secara keilmuan sudah oke, tapi dia punya range minimal ini pendidikan. Jadi kalau yang masih S1 bisa kuliah S2, atau yang S2 masih bisa kuliah S3. Kalau yang namanya depannya ada doktor, itu kalau jadi konsultan IT di mana-mana masih diterima kan gitu ya, dibanding yang mungkin masih S1 atau bahkan tidak kuliah. Walaupun mungkin kemampuannya ya sama-sama aja gitu misalnya, tetapi dengan doktornya itu mungkin kemampuan tinggi ya paling ya hanya dipanggil untuk operasional aja. Operasional, betul, bukan manajerial. Bukan jadi konsultan gitu. Itu yang biasanya diinikan. Ya tadi itu pengalaman Pak Hardi luar biasa ya Pak Hardi. Kita sebagai dosen Unpam, pun berasal dari sekian panjang pengalaman, pernah punya usaha sendiri, pernah di perusahaan multinasional, di Astra, perusahaan internasional, pernah jadi orang teknis, tadi perbaikan komputer dan sebagainya, terus pernah jadi pengusaha. Jadi pengalaman itulah yang menghantarkan Pak Hardi menjadi dosen di Unpam. Nah, pengalaman dosen, pengalaman mahasiswa ini akan kita sharing di Fakultas Ilmu Komputer, sehingga nantinya bisa menjadi motivasi untuk kalian maju, berkembang, bergaul bersama orang-orang di Fakultas Ilmu Komputer untuk mungkin memperbaiki perekonomian keluarga, ataupun kedepannya bisa memperbaiki pekerjaan yang sudah bekerja, ataupun nanti bisa menjadi pemimpin-pemimpin di tempatnya masing-masing, di perusahaan masing-masing, ataupun di lingkungan masing-masing. Ya, tadi terima kasih sekali lagi Pak Hardi sudah mau berbagi cerita dengan Fakultas Ilmu Komputer di program Meja Pak Dekan. Sama-sama Pak ya. Semoga apa yang di-share tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman kita semua, mahasiswa kita semua. Sampai ketemu lagi di acara Meja Pak Dekan berikutnya. Sukses selalu Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pamulang. Jaya.